Masih dalam suasana lebaran, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah ngasih Mimin THR. Kali ini kembali lagi dari Akin Fedora, pesan jangan bosan upload ke BDA dan PKN. Lalu ada dari Tawis Rau, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak, semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 38133815. Ketika Dev bergegas ke tempat Lucy dan yang lainnya menunggu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Alis Dev langsung mengernyit, dia mengatakan pada Lucy dan yang lainnya harus menunggunya di sini. Tapi sekarang tidak ada seorang pun di sana. Ini membuat Dev merasakan firasat buruk di hatinya. Dev bekerja keras untuk memancarkan kesadaran spiritualnya, berharap menemukan keberadaan Lucy dan lainnya. Namun setelah mencari puluhan mil, masih belum ada jejak Lucy dan yang lainnya. Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba menemukan ada noda darah di salju putih bersih. Mencari di sepanjang noda darah, tubuh beberapa orang suci tergeletak dengan dingin di tanah. Dev terkejut dan bergegas untuk memeriksanya. Ditemukan bahwa orang-orang suci ini sudah mati, dan masih ada tanda-tanda pelanggaran. Yang paling penting adalah cangkang kura-kura hitam pada orang-orang suci ini telah rusak, menandakan bahwa mereka telah bertemu dengan Master. Melihat orang suci yang acak-acakan itu, Dev merasakan niat membunuh memenuhi hatinya. Dev tidak tahu siapa yang menyerang Lucy dan yang lainnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Sekalipun itu adalah Raja Surga, dia tidak akan membiarkanku pergi. Dev mengkremasi tubuh orang-orang suci ini dengan bola api, dan tubuh tersebut mulai terbakar hebat. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang suci ini mati di hutan belantara, jika tidak mereka akan menjadi makanan bagi binatang buas. Setelah mengkremasi tubuh orang suci itu, sosok Dev menghilang seketika. Pada saat ini, di perbatasan kekacauan ratusan mil jauhnya dari Dev, Lucy dan Yelena sedang berjalan dengan susah payah bersama beberapa orang suci. Hampir semua dari orang-orang ini mengalami luka di sekujur tubuh, aura mereka sangat lemah, dan mereka jelas tidak dapat menahannya. Saudari-saudari, bertahan sebentar, bahkan jika kita memasuki tanah kekacauan dan tercekik oleh turbulensi ruang dan waktu, kita tidak boleh pernah jatuh ke tangan keluargamu. Binatang buas ini bahkan tidak akan membiarkan mayat kita mati. Lucy mengertakkan gigi dan berkata dengan kesedihan di matanya. Ya, meski kita mati, itu tidak akan mudah. Bunuh binatang keluargamu ini. Yelena juga mengangguk dan berkata. Oke. Orang suci yang tersisa semuanya mengangguk setuju. Anda tahu, sebagai orang suci di Istana Guanghan, kesucian mereka adalah yang paling penting, dan hidup mereka bukan apa-apa. Tapi binatang buas dari keluargamu ini tahu bahwa apa yang paling dipedulikan oleh orang suci Istana Guanghan. Dia bahkan tidak menyayangkan mayatnya. Jadi meskipun Lucy dan yang lainnya mati, mereka tidak ingin mati di tangan anggota keluargamu ini. Lucy dan kelompoknya berjalan menuju perbatasan kekacauan dengan mata tegas. Tidak jauh di belakang Lucy dan yang lainnya, Yosemite dan keluargamu sedang mengejar. Di samping Yosemite, diikuti seorang wanita parubaya. Orang ini adalah Bibi Kelsey, Natalie Mu, wanita tertua keluargamu. Jika Yosemite hanya membawa keluargamu, Lucy dan yang lainnya tidak akan mengalami korban jiwa yang begitu besar. Namun siapa sangka Natalie ini ada di sini. Sebagai sesepuh Istana Guanghan, Lucy dan yang lainnya mengetahui bahwa keluargamu tertarik pada Istana Guanghan. Istana Guanghan tahu hal ini, tetapi tidak siap. Mereka langsung diserang oleh Natalie, dan menderita banyak korban. Butuh upaya putus asa untuk melarikan diri dari sini. Nona, orang-orang suci dari Istana Guanghan ini telah pergi ke tanah kekacauan di perbatasan, apakah kamu pergi ke negeri kekacauan untuk mencari kematian? Yosemite melihat ke arah di mana Lucy dan yang lainnya melarikan diri dan berkata. Bukannya mereka ingin memasuki tanah kekacauan, tapi kita yang mendorong mereka masuk. Kata Natalie sambil tersenyum dingin. Yosemite tertegun sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Nona, mengapa Anda mengusir mereka ke tanah kekacauan? Natalie tidak mengatakan apa-apa, tetapi menunjuk ke arah barat daya tidak jauh.
Yosemite melihat ke arah jari itu dan menemukan ada lingkaran cahaya samar yang mengalir ke arah itu, dan dalam cahaya itu tampaknya ada gunung megah di tengah tirai. Kali ini, Yosemite kebingungan, karena beberapa hari terakhir ini dia belum pernah melihat tirai tipis ini di wilayah kutub, apalagi gunung seperti itu. Wilayah kutub aslinya berada di Gunung Iblis Surgawi, bukankah gunung yang tiba-tiba muncul sekarang adalah gunung di dalam gunung? Itu gunung batu ekstrim. Tambang batu ekstrim yang asli ada di atas gunung batu ekstrim. Hanya saja gunung batu ekstrim diblokir oleh penghalang dan tidak dapat dilihat pada waktu biasa. Hanya ketika waktu dan ruang di perbatasan kekacauan terdistorsi, dapat memunculkan gunung batu ekstrim. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk memasuki gunung batu ekstrim untuk mengumpulkan batu ekstrim. Ini yang baru saya pelajari, jadi saya datang ke kutub untuk mencari Anda. Natalie menjelaskan setelah Yosemite. Saat itulah Yosemite mengerti dan mengapa Natalie tiba-tiba datang ke kutub. Pantas saja beberapa hari terakhir ini mereka hanya menemukan batu ekstrim berserakan, namun tidak menemukan tambang batu ekstrim, ternyata terhalang oleh pembatas. Apalagi gunung batu ekstrim ini terletak di perbatasan kekacauan, tidak ada yang berani mendekatinya, jadi tidak ada yang menemukannya. Nona, Anda mendorong orang suci dari istana Guanghan ini ke tanah kekacauan hanya untuk mengubah waktu dan ruang di tanah kekacauan untuk menciptakan kondisi untuk memasuki gunung batu ekstrim, kan? Yosemite langsung mengerti. Ya, kamu sangat pintar. Natalie tersenyum tipis. Saat ini, Lucy dan yang lainnya telah mencapai tepi tanah kekacauan. Jika mereka bergerak maju, mereka akan tersedot ke dalam arus turbulensi tanah kekacauan. Jika kamu melakukan itu, kamu pasti akan mati, dan bahkan tidak jasadmu tidak akan tersisa. Saudari-saudari, ayo berpegangan tangan. Jangan takut pada siapapun. Jika kita memasuki tanah kekacauan, kita hanya akan dicekik oleh arus yang bergejolak dalam sekejap. Tidak ada rasa sakit. Lucy memegang tangan semua orang, dan kemudian berjalan menuju tanah kekacauan dengan mata tegas. Jangan lakukan hal bodoh. Pada saat ini, suara Dev terdengar, dan kemudian mereka melihat sesosok tubuh, mendekat seperti lompatan. Tuan Chen. Lucy sangat gembira, dia tidak menyangka Dev akan menemukan mereka di tempat ini. Sekarang Dev ada di sini, mereka mungkin terselamatkan. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat kekuatan Dev dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi saat mereka berhenti dan menunggu Dev, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba mulai menyedot Lucy dan yang lainnya ke dalam tanah yang kacau. Kedua orang suci tersedot dan terbang tinggi ke udara. Untungnya, orang-orang suci ini berpegangan tangan, jadi mereka tidak tersedot. Bertahan. Lucy mengertakkan gigi dan memegangnya erat-erat. Semua orang mencoba yang terbaik, tetapi kekuatan hisap yang besar masih menyeret Lucy dan yang lainnya menuju tanah kekacauan. Melihat Lucy, dia tampaknya tidak dapat bertahan lagi. Sosok Dev muncul seketika, dan kemudian aura besar melonjak, membuat Lucy dan yang lainnya menjauh dari kekuatan isap yang besar. Tapi Dev sendiri langsung tersedot oleh hisapan tanah kekacauan. Tuan Chen. Semua orang suci terkejut dan hanya bisa berteriak, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membantu. Tubuh Dev seperti perahu kecil, bergoyang di tanah kekacauan. Dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, Dev menahan turbulensi di tanah kekacauan. Tubuh Dev terus-menerus diseret ke kedalaman tanah kekacauan dengan hisapan besar. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan mulai hancur. Semua kekuatan di tubuhnya diletuskan oleh Dev, membentuk lapisan perisai. Tapi tidak ada gunanya sama sekali, ia langsung dikalahkan oleh turbulensi ruang dan waktu. Noda darah mulai muncul dari 7 lubang Dev. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Dev menyerah dan putus asa. Kristal naga di dada Dev meledak dengan cahaya, dan seekor naga emas berputar di sekitar Dev. Tapi di ruang kacau itu, bahkan naga emas pun menghilang dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Dev menemukan bahwa melalui ruang yang kacau ini, dia dapat melihat petak-petak padang salju, serta monster-monster. Ini bukan kutubnya, ini padang es Arktik. Dev langsung tercengang. Serigala salju itu adalah monster di padang es Arktik. Dev tidak menyangka bahwa setelah melewati perbatasan kutub wilayah selatan, dia akan mencapai hamparan es di wilayah utara. Begini, seluruh dunia surga dan manusia adalah lingkaran tertutup. Pantas saja Dev menemukan monster utara seperti serigala salju di wilayah kutub. Meskipun dia tahu bahwa ladang es utara berada di seberang jalan, Dev tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya sepertinya membeku di sana.
Di negeri kekacauan, ruang mulai berputar, dan turbulensi ruang dan waktu seperti pisau tajam, terus-menerus memanen Dev. Tubuh Dev sudah penuh bekas luka. Naga emas yang mengelilingi tubuhnya juga perlahan menghilang. Dan Dev menemukan bahwa gunung yang menjulang tinggi menjadi semakin jelas. Di gunung yang tinggi itu, petak-petak bebatuan yang sangat berbatu memancarkan cahaya. Tambang batu ekstrim. Dev tidak menyangka bahwa tambang batu ekstrim ditemukan di tanah kekacauan. Namun, tambang batu ekstrim tidak berada di tanah kekacauan, melainkan terhubung erat dengan tanah kekacauan. Sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Dev menghela napas. Sekarang dia menemukan bahwa tambang batu ekstrim tidak berguna. Dia akan mati. Saat ini, Dev bahkan merasakan nafas kematian. Ini adalah saat terdekatnya dia dengan kematian. Kematian mungkin melegakan. Aku tidak tega meninggalkan wanita di sekitarku. Pikiran Dev jatuh ke dalam kenangan. Ibarat menayangkan film, dimulai dari saat dia di penjara dan keluar dari penjara, sedikit demi sedikit. Raja Iblis Awan Merah juga panik di lautan kesadaran Dev saat ini. Jika Dev tewas di sini, dia pasti akan tamat. Jangan menyerah, bertahan, kamu tidak bisa mati. Apa yang akan aku lakukan jika kamu mati? Teriak Raja Iblis Awan Merah. Sangat disayangkan bahwa Dev sepertinya tidak dapat mendengarnya sama sekali, dan kelangsungan hidupnya di luar dunia semakin rendah. Saat ini, di rumah hutan pegunungan, Tuan Si tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa orang ini pergi ke tanah kekacauan? Dia benar-benar mencari masalah. Tuan Si bergumam, dan tubuhnya menghilang seketika. Tepat ketika kehidupan Dev perlahan menghilang dan pikirannya mulai kacau. Tiba-tiba cahaya keemasan menyinari tubuhnya, diikuti dengan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebar ke seluruh tubuh Dev. Di depan Dev, Tuan Si, yang mengenakan pakaian biasa, diam-diam melihat Dev. Ketika Dev membuka matanya dan melihat Tuan Si, dia tercengang. Apakah aku di neraka atau di surga? Pasti di surga. Apakah saya melihat Anda di surga? Tuan Si, apakah Anda tahu berapa dalam aku merindukanmu? Seru Dev. Faktanya, Dev selalu menganggap Tuan Si sebagai orang tuanya. Di dunia sekuler, Dev menerima bantuan cermat dari Tuan Si. Tanpa Tuan Si, Dev mungkin telah dibunuh sampai mati oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri di Kyoto. Mendengarkan kata-kata Dev, Tuan Si terdiam beberapa saat. Dev, jangan lupa bahwa kamu adalah seorang biksu, seorang kultivator abadi sejati. Surga apa? Bukankah menurutmu konyol mengatakannya dari mulutmu? Hanya manusia biasa yang bisa mengatakan ini. Tuan Si berkata dengan tenang. Dev menjadi linglung setelah mendengarkan kata-kata Tuan Si, tapi dia segera sadar. Tuan Si, saya belum mati, begitu pula Anda. Benar, kan? Dev memeluk Tuan Si dengan penuh semangat. Tuan Si belum mati, begitu pula dia. Karena dia bisa dengan jelas merasakan aura Tuan Si saat ini. Tubuh Tuan Si memancarkan cahaya keemasan, dan dimanapun cahaya itu bersinar, di situ ada kedamaian dan ketenangan. Turbulensi ruang dan waktu bahkan tidak bisa mendekat. Aku ingin membiarkanmu berpetualang sendirian di dunia surga dan manusia, tetapi kamu sendiri mencari kematian. Kamu bahkan berani memasuki tempat kekacauan ini. Sudah kubilang, meskipun kamu tahu bahwa aku masih hidup, saya tidak dapat menyelamatkan Anda kapanpun dan dimanapun. Anda harus menempuh jalan di depan sendirian. Jika Anda mencoba bunuh diri lagi, saya tidak akan mempedulikannya lagi. Tuan Si selesai berbicara, dan kemudian menatap Dev. Pandangan sekilas ini membuat Raja Iblis Awan Merah gemetar dalam lautan kesadaran Dev. Segera setelah Tuan Si melambaikan tangannya, cahaya keemasan menyala, dan Dev langsung muncul di luar tanah kekacauan dan jatuh koma. Dan sosok Tuan Si juga menghilang. Bersambung.